Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba, aku ridha ya Allah. Aku ridha bahwa menjadikan engkau sebagai Rabbku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Islam sebagai agama yang aku anut. Wa bi Muhammadin nabiyya, aku ridha bahwa Sayyidina Muhammad sebagai nabiku. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ridha yang sering kita dengar ini sebetulnya adalah cerminan yang menunjukkan betapa dalamnya kalbu seseorang. Maksudnya adalah seseorang yang telah mampu ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mendapatkan jatah ungkapan ridha umat Islam seluruh dunia. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka bersyukurlah kita apabila kita sering ridha atas apa yang Allah putuskan pada diri kita. Namun apa sebenarnya ridha itu? Kita sering memahami bahwa ridha itu ketika seseorang tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah mengalami hantaman yang Allah berikan kepada dia. Maka Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, salah seorang guru dari Imam Al-Qushayri, mengatakan, laisa ridha alla tahussa bil bala wa innamar ridha alla ta'tarida 'ala al-hukmi wal qada. Bukan berarti ridha itu ketika kamu tak pernah merasa diuji, ketika kamu tak pernah mendapatkan ujian. Akan tetapi yang dikatakan ridha itu kamu tidak pernah menyanggah hukum keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk konteks zaman ini yang sangat relevan kita bahas, ketika sekarang setelah beberapa tahun terakhir ini kita dilanda pandemi, itu semua adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah angkatkanlah pandemi ini. Di antara manusia yang mengatakan, ya Allah jadikanlah aku ridha terhadap keputusanmu ya Allah. Dua orang ini memiliki kapasitas rohani yang berbeda, meskipun kedua-duanya melakukan sama-sama melakukan kebaikan. Satunya berdoa dan satunya pengakuan ridha untuk berharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat lain, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menuliskan kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, amma ba'du fa innal khaira kullahu fir ridha. Semua kebaikan itu akan terlahir dimulai dari keridhaan. Maka kita perhatikan orang yang memiliki jiwa ridha, atau seandainya kita sesaat kita pernah menjadi orang yang ridha, coba kita bayangkan, kita ingat pengalaman ridha kepada Allah. Betapa lapangnya diri kita, betapa padatnya kata-kata kita, betapa manisnya ucapan kita, betapa tenangnya kehidupan kita apabila kita suatu saat itu sedang mengalami ridha di dalam kalbu. Meskipun saat ini kita seperti jauh dari ridha itu, tapi mari kita coba tarik kembali supaya Allah ridha kepada kita dan supaya kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kebaikan semuanya muncul dari ridha yang ada dalam kalbu kita. Kemudian apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab? Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir. Kalau kamu mampu untuk ridha, ridhalah. Kalau kamu tidak mampu untuk ridha, maka bersabarlah. Maka benar kata Imam Ibn Arabi dalam kitab Al-Inbah, beliau menyatakan perbedaan antara ridha dengan sabar itu adalah perbedaan antara dua orang yang diberikan ujian, dua orang yang diberikan rasa sakit. Orang yang bersabar akan terucap kata aduh ketika mendapatkan pukulan, mendapatkan cubitan. Sementara orang yang ridha, yang lebih tinggi makamnya dibanding orang yang sabar, bukan aduh yang dia katakan ketika dicubit, tapi yang dia katakan adalah aduhai.
karena keindahan ketetapan dari Allah itu dia nikmati semuanya. Maka orang yang ridho akan merasakan semuanya baik, semuanya indah. Nah, itulah yang dikatakan dalam kalimat tadi, bahwa semua kebaikan itu ada pada ridha, fa innal khaira kullahu fir ridha. Jemaah Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Atha, ini bukan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi Ibnu Atha yang lain. Apa kata beliau? Ar-ridha nazarul qalbi ila qadim ikhtiyarillahi ta'ala lil 'abdi wa huwa tarkut tasakhut. Yang dikatakan ridha adalah ketika qalbu mampu memandang betapa qadimnya pilihan Allah kepada hamba. Menjeritnya kita ketika Allah menguji kita tidak akan mengubah ketetapan Allah yang telah beliau tuliskan pada azal. Mengeluhnya kita ketika Allah uji tidak akan mengubah keputusan yang pernah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuznya. Lalu apa tugas kita? Maka tugas kita tak lain adalah harus ridho, nerima. Maka orang yang ridho, maka dari dirinya akan muncul segala kebaikan, akan indah perjalanannya, dia akan sumringah, dia akan bersinar pada wajahnya. Maka kolbunya terang, kolbunya akan lapang, tidak pernah mengeluh, tidak akan pernah gelisah. Itulah keistimewaan yang diberikan kepada orang ridha. Di samping keistimewaan itu, mereka ini diberikan keistimewaan, limpahan-limpahan doa keridhaan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Demikian sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.